Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1171. Apakah semua alkemis dan dokter yang dipanggil ada di sini? Tanya Xiao Chen. Tentu saja ada lebih dari itu. Pria tua pendek itu menggelengkan kepalanya. Orang-orang di istana ini semuanya alkemis setingkat Kaisar Alkimia. Sisanya, alkemis setingkat Raja Alkimia, ada di 4 istana lainnya. Saking banyaknya, jadi agak kacau. Begitu, apakah mereka semua Kaisar dan... Xiao Chen akhirnya menyadari kemakmuran alkimia di dunia dewa. Namun ini hanyalah puncak gunung es. Karena Kaisar dan di sini hanyalah Kaisar dan dari wilayah Bintang Liuyun, dan wilayah Bintang Liuyun hanyalah satu dari 10 wilayah bintang utama di alam Dewa Timur. Siapa sebenarnya orang yang terluka dan diracuni itu? Apakah perlu mengerahkan pasukan sebesar itu? Tanya Xiao Chen lagi. Yah, aku hanya bisa bilang dia punya latar belakang yang sangat kuat, saking kuatnya sampai menakutkan. Sisanya tidak mudah diungkapkan, kata lelaki tua bertubuh pendek itu. Baiklah, kalau begitu aku masuk. Xiao Chen datang ke Danwang Star untuk merasakan alkimia alam dewa. Sekarang adalah kesempatan terbaik, dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Setidaknya ada 300 orang di istana, semuanya adalah Kaisar Alkimia dengan pencapaian luar biasa di bidang alkimia, dan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh semua kekuatan besar. Saat itu, mereka semua berada dalam kesulitan. Ada yang berpikir dengan mata tertutup, sementara yang lain berdiskusi sengit dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ada yang sangat putus asa, menggelengkan kepala berulang kali, seolah-olah sudah menyerah. Saat Xiao Chen memasuki istana, banyak orang langsung memperhatikannya. Siapa ini? Apakah ada yang mengenalnya? Aku tidak mengenalnya, tapi karena dia bisa masuk ke sini, dia pasti seorang kaisar dan seperti kita. Tidak mungkin, kaisar dan yang masih muda. Mungkinkah dia murid langsung kaisar dan... Jelas bukan itu masalahnya. Murid pribadi kaisar dan langsung masuk ke lemari untuk mendiagnosis guru itu. Kenapa dia ada di sini? Benar sekali, dia tampaknya sangat berbakat. Haruskah kita pergi dan menyapa? Ayo, 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 selalu menyenangkan punya satu teman lagi. Meskipun Kaisar dan jauh lebih rendah daripada Kaisar dan, ia juga memiliki ketenaran tertentu. Di dunia alkimia, jika seseorang mencapai status Kaisar dan, sedikit banyak orang akan mengetahuinya. Jadi ketika Xiao Chen masuk dan tidak seorang pun mengenalnya, semua orang merasa sangat aneh. Tentu saja, mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena kalian belum saling kenal, cukup datang dan sapa, lalu mengobrol sebentar, dan kalian akan saling mengenal. Saya Zhang Tianmo, Kepala Alkemis Paviliun Dao Dao dan Kaisar Alkimia tingkat 6. Bolehkah saya bertanya siapa nama Anda, Tuan Muda? Seorang lelaki tua berwajah muda dan berambut putih melangkah maju terlebih dahulu, menyapa Xiao Chen dengan senyum ramah. Xiao Chen berpikir sejenak dan menjawab, nama keluargaku Zi, dan nama pemberianku Chen. Saat dia jauh dari rumah, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia pikir dia harus menggunakan nama samaran. Baru saja di luar, dia memberitahu lelaki tua pendek itu bahwa namanya adalah Zi Chen. Sebenarnya nama aslinya adalah Xiao Zi Chen, namun belakangan ia terbiasa dengan nama Xiao Chen. Saya saudara Zi, senang bertemu dengan Anda. Dua kaisar dan lainnya datang dan menyapa Xiao Chen dengan akrab. Kalian di sini bukan cuma buat ngobrol dan ikutan bersenang-senang, kan? Apa kalian gak ada kerjaan? Tanya Xiao Chen enteng. Zhang Tianmo terdiam sejenak dan berkata kepada Xiao Chen, tentu saja kami juga ingin membantu Tuan dan Huang menyelesaikan masalahnya, tetapi kemampuan kami terbatas. Secemas apapun kami tetap tidak bisa melakukannya. Ya, bagaimana kami bisa menjawab sesuatu yang di luar pengetahuan kami? Sahut yang lain. Kak Zi, kamu baru datang, jadi mungkin belum lihat sampelnya. Ayo, kami kenalkan. Semua orang sangat antusias dan membentuk lingkaran di sekitar Xiao Chen, membawanya ke depan. Xiao Chen kemudian melihat ada lebih dari selusin baskom emas yang ditempatkan di sini, dengan cairan berwarna-warni di dalam baskom tersebut. Dengan penglihatan Xiao Chen, dia tentu saja dapat melihat bahwa cairan ini sangat beracun. Apakah ini racun dari orang dewasa itu? Tanya Xiao Chen. Benar sekali. Kedua kaisar dan itu bisa mengidentifikasi dan memecahkan racun biasa, tapi selusin racun ini sama sekali tidak dikenal, tidak ada jejaknya dan tidak ada solusinya. Kata Zhang Tianmo, lalu mendesah lagi. Aku tidak tahu bagaimana racun-racun ini diekstraksi. Mengerikan. Kata seorang kaisar dan dengan rasa takut yang masih tersisa, selusin baskom racun yang kita lihat sekarang sebenarnya hanyalah setetes kecil racun yang diencerkan dalam baskom penuh air. Ya, bahkan dengan pengenceran seperti itu, racunnya tetap saja sangat beracun. Aku tak percaya betapa hebatnya guru itu sampai bisa bertahan selama sebulan. Kamu mau mati. Aku bicara terlalu cepat. Anggap saja kau tidak mendengarnya. Jangan disebarluaskan. Xiao Chen mendengarkan pembicaraan orang-orang di sekitarnya, pikirannya berkelana, tetapi matanya tetap tertuju pada baskom berisi racun ungu di depannya, seolah-olah ia sedang mencoba mengenali jenis racun itu. Saudara Zi, apakah kamu menemukan sesuatu? Zhang Tianmo bertanya dengan suara rendah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu memang racun aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini normal. Kita tidak bisa tahu jenis racunnya.
Racun seperti ini tidak ada di alam dewa. Zhang Tianmo tidak terkejut dengan jawaban Xiao Chen. Sudah lebih dari sebulan, begitu banyak kaisar dan berkumpul di sini, dan mereka masih belum tahu racun apa itu. Jika Xiao Chen bisa tahu sekilas, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Xiao Chen terus mencari selama beberapa saat, lalu menyerah pada racun ungu dan beralih ke racun biru kehijauan berikutnya. Konsentrasi dan viskositas racun ini bahkan lebih tinggi daripada racun ungu. Xiao Chen juga tidak mengenalnya dan merasa sulit untuk mengidentifikasinya. Segera setelah itu, Xiao Chen berjalan menuju jenis racun ketiga. Melihat ini, Zhang Tianmo dan yang lainnya tahu bahwa Xiao Chen pasti tidak akan puas sampai ia melihat selusin racun itu. Mereka menggelengkan kepala, mengabaikan Xiao Chen, dan mulai berdiskusi. Tentu saja Xiao Chen tidak peduli pada mereka dan terus menonton. Ini. Saat dia berada di depan racun merah jenis keempat, Xiao Chen tiba-tiba tertegun, tampak berpikir dan ragu-ragu. Racun bunga lili laba-laba merah. Xiao Chen menatap racun di baskom itu dengan saksama, dan sebuah tanaman yang tercatat dalam Poison Classic muncul di benaknya. Bunga lili laba-laba merah. Sebagian besar pengetahuan Xiao Chen tentang alkimia dan pengobatan dipahaminya sendiri, tetapi tidak sepenuhnya dipahami begitu saja. Sebaliknya, pemahamannya didasarkan pada dua buku, Kitab Racun, dan Kumpulan Lengkap Pengetahuan Alkimia. Kedua buku ini ditemukan di sebuah relik di negeri dongeng. Isi yang tercatat di dalamnya tidak terlalu mendalam dan sulit dipahami. 90% di antaranya merupakan pengetahuan umum, dan hanya 10% yang lebih mendalam. Tetapi baru sekarang Xiao Chen menyadari kerumitan kedua buku itu. Bunga lili laba-laba merah, sesuatu yang bahkan kaisar dan di seluruh alam dewa tidak dapat mengenalinya, tetapi dicatat dengan sangat rinci dalam Sutra Racun. Bunga lili laba-laba merah sangat beracun, tetapi jika digunakan dengan benar, ia sebenarnya merupakan bahan langka yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan berkualitas tinggi. Adapun solusi untuk racun bunga lili laba-laba merah. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan selembar batu giok dan mengukir beberapa informasi di atasnya dengan indera ilahinya. Ia kemudian berbalik dan menyerahkannya kepada penjaga di luar pintu, sambil berkata, ini adalah solusi untuk racun merah. Bawalah kedua kaisar alkimia. Mendengar ucapan terkejut ini, bukan hanya para pengawal, tetapi semua orang di seluruh istana menoleh kaget dan menatap Xiao Chen dengan tidak percaya. Bab 1172. Saudara Zi, kamu. Apa yang kamu katakan? Solusi untuk racun merah. Zhang Tianmo adalah orang pertama yang berlari menghampiri, dan berkata dengan heran sekaligus tak percaya, kau benar-benar tahu solusinya. Jangan bicara omong kosong. Itu racun yang bahkan Kaisar Pil pun tidak mengerti. Benar. Kalau sampai ketahuan sengaja bikin onar, bakal ada konsekuensi serius. Kebanyakan orang tidak percaya Xiao Chen bisa menemukan penawar racun dalam waktu sesingkat itu. Mereka menduga Xiao Chen masih muda, pemarah, dan ingin pamer, jadi ia hanya membuat penawar acak untuk mengelabui orang. Ide ini terlalu naif. Jika solusinya disampaikan kepada Kaisar Dan, bukankah akan langsung terungkap? Tidak masalah jika Xiao Chen dihukum, tetapi tidak adil jika mereka juga dihukum. Bukankah mereka bilang ada dua Kaisar Dan di sini? Mereka pasti tahu cara menentukan apakah itu solusi yang sebenarnya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Xiao Chen tidak peduli dan berkata kepada para penjaga, apa yang kalian berdiri di sana? Cepat pergi. Baiklah, aku akan segera pergi. Tentu saja, penjaga itu tidak akan terlalu memikirkannya. Ia lebih khawatir akan menunda sakitnya orang dewasa itu. Meskipun dia tidak mengetahui identitas spesifik orang dewasa di kabinet itu, bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuat kedua kaisar dan begitu gugup adalah orang biasa. Kabinet Star-Lord's Mansion terang benderang, dengan puluhan formasi mendalam yang saling tumpang tindih. Kekuatan ilahi yang lembut menyelimuti istana megah itu, dan bahkan bintang-bintang di sekitarnya memancarkan cahaya suci yang murni, bersinar terang, memaksa semua kejahatan untuk mundur. Di luar kamar tidur, puluhan tokoh penting dengan latar belakang luar biasa berkumpul. Semua orang memasang ekspresi serius, mendesah, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kelelahan. Sudah sebulan dan masih belum ada perbaikan. Apakah sungguh tidak ada yang dapat kita lakukan? Bagaimana jika Tuan itu? Apa yang akan terjadi pada wilayah bintang Liu Yun kita? Siapa gerangan yang melakukan ini? Bagaimana bisa racun mengerikan seperti itu muncul di alam dewa? Bahkan kedua Kaisar Pil pun tak berdaya. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menguasai racun aneh ini, dialah Santo Racun yang pernah menghancurkan alam dewa. Santo Racun. Bukankah dia dibunuh oleh pasukan gabungan dari 10 klan kekaisaran besar? Aku hanya takut. Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan. Yang terpenting adalah menyelamatkan orang dewasa itu dulu, kalau tidak, wilayah bintang Liu Yun pasti akan mendapat masalah. Saat semua orang tengah berdiskusi, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas masuk. Laporkan. Mengapa kamu begitu panik? Tanya seorang kaisar dan kelas 9 dengan ekspresi tidak senang. Yang mulia, seseorang telah menemukan solusi untuk racun merah. Kata penjaga yang bergegas masuk. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut dan berkumpul bersama. Ada yang menemukan solusi untuk Red Venom. Benarkah? Apakah akan seperti orang-orang sebelumnya, semuanya pembohong? Pada awalnya,
mereka memanggil semua alkemis di Liuyun Star Domain untuk berkumpul di sini, dengan tujuan bertukar pikiran dan memecahkan masalah dengan kebijaksanaan orang banyak. Namun, ternyata ide-ide mereka agak naif. Itu racun aneh yang bahkan Kaisar Pil dan banyak Kaisar Pil tingkat ke-9 pun tak bisa mengenalinya. Bagaimana mungkin orang biasa bisa memahaminya? Selama sebulan terakhir, banyak orang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini telah menulis beberapa solusi acak, yang tidak hanya tidak memberi mereka bantuan apapun, tetapi malah menyebabkan mereka banyak masalah. Ketika solusi palsu ke-1000 disampaikan, Kaisar dan murka dan mengusir mereka yang sengaja membuat masalah dari Bintang Danwang. Ia juga memerintahkan pembentukan daftar hitam, dan mereka yang ada dalam daftar hitam tidak boleh menginjakkan kaki di Bintang Danwang lagi. Bintang Danwang tidak diragukan lagi merupakan tempat suci bagi para alkemis. Dilarang menginjakkan kaki di Danwang Star seumur hidup merupakan aib ganda bagi kepribadian dan reputasi seseorang, dan seseorang akan dikutuk oleh ribuan orang. Sejak itu, tidak seorang pun berani mengatakan bahwa mereka telah menemukan solusinya. Kurasa itu mungkin palsu. Kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki orang-orang di luar sana? Kaisar alkimia tingkat ke-9 lainnya bertanya kepada para penjaga, siapa yang menemukan solusinya. Dia anak muda. Jawab penjaga itu. Muda. Seberapa muda? Apakah dia lebih muda dari murid langsung Kaisar Dan? Ini, memang lebih muda. Apa? Ada orang seperti itu. Dari mana dia berasal? Kaisar Dan kelas 9 itu terbelalak. Kenapa kamu begitu peduli? Bawa saja solusinya kepadaku, dan kamu akan tahu. Ini bukan masalah besar. Kaisar Dan yang agak gemuk tidak tahan melihat hal ini, jadi dia mengambil slip giok dari tangan penjaga dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Ini. Kaisar Dan yang agak gemuk memandanginya lama, mengerutkan kening, seolah sedang melakukan eksperimen dalam pikirannya. Bagaimana? Bagaimana? Tanya orang-orang di sekitar dengan tergesa-gesa. Solusi ini sangat aneh, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bukankah itu palsu? Mereka sengaja menggunakan solusi aneh untuk menipu kita. Bagaimana mungkin ini absurd? Masih ada orang yang berani melakukan trik seperti itu. Kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja kali ini. Semua orang marah dan menyimpulkan bahwa solusinya palsu bahkan sebelum memverifikasi apakah solusi itu berhasil. Apa yang kalian perdebatkan? Pada saat ini, pintu lemari terbuka, dan seorang lelaki tua yang berwibawa keluar dari dalam. Nada dan langkahnya sangat berat, dan ia sangat kesal karena suara orang banyak. Tuan Kaisar Dan, seseorang telah mengirimi kita solusi. Kata Kaisar Dan tingkat 9. Oh. Kaisar Dan Muyun terkejut dan segera melangkah maju untuk bertanya, di mana solusinya? Ini dia. Kaisar Dan yang agak gemuk menyerahkan slip giok itu kepada Kaisar Dan Muyun dan berkata, solusi ini terlalu keterlaluan. Kemungkinan besar palsu. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap bocah itu dan menghukumnya dengan berat? Muyun tidak menjawab, tetapi malah menyelidiki indera spiritualnya ke dalam slip giok dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Muyun mengatakan sesuatu dengan ekspresi serius, lalu bergegas ke aula dalam. Ada apa? Kenapa Tuan Dan Huang begitu gugup? Mungkinkah solusi itu benar? Hanya ini kemungkinannya. Kalau itu solusi palsu, Kaisar Alkimia pasti langsung tahu dan tidak akan bereaksi seperti ini. Jangan menebak secara membabi buta, tunggu dan lihat. Sekitar setengah jam kemudian, Kaisar Dan Muyun dan seorang lelaki tua lainnya bergegas keluar. Kaisar Mudan, Kaisar Wudan. Semua orang memberi hormat, tetapi pada saat yang sama mereka sedikit bingung. Siapa yang menemukan solusi ini? Muyun bertanya kepada semua orang, sambil memegang slip giok di tangannya. Konon katanya dia adalah Kaisar Dan muda. Jawab seseorang. Di mana orang-orangnya? Di aula luar. Cepat, bawa kami menemuinya. Kata Kaisar Dan Wu Xingtian lainnya. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mungkinkah solusinya nyata? Kalau tidak, mengapa kedua Kaisar Dan begitu marah? Dua Kaisar Dan, Tuan itu masih membutuhkan perlindunganmu. Kau tidak bisa pergi. Biarkan aku pergi dan membawa orang itu ke sini. Kata Kaisar Dan yang agak gemuk itu. Baiklah, tidak apa-apa, tapi ingat, kamu harus mengundangnya dengan sopan dan jangan lengah sedikitpun. Muyun mengingatkan lagi dan lagi. Ya, tentu, tentu. Kaisar Dan yang agak gemuk berusaha sekuat tenaga meyakinkannya, lalu berbalik dan berjalan keluar, masih merasa sedikit gugup di dalam. Berapa banyak orang di dunia yang bisa dinilai begitu tinggi oleh kedua Kaisar Dan? Bab 1173. Di dalam aula, Xiao Chen terus memeriksa dan menganalisis jenis racun yang tersisa. Namun, kitab racun tidaklah maha kuasa. Kecuali racun bunga lili laba-laba merah, tidak ada catatan tentang bisa lainnya, jadi ia tidak mungkin mengetahuinya. Tentu saja, menemukan solusi untuk racun itu akan cukup untuk menarik perhatian semua Kaisar Dan. Zhang Tianmo dan Kaisar Dan lainnya sedang mendiskusikan apakah solusi yang baru saja dikeluarkan Xiao Chen adalah solusi sebenarnya, jadi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Xiao Chen dengan gegabah. Banyak orang sebelumnya telah menulis resep palsu, yang membuat Kaisar Alkimia marah. Jika Xiao Chen tetap bersikap bodoh dan menggunakan trik yang sama lagi, saya khawatir Kaisar Dan tidak akan memaafkannya. Siapa yang menulis solusinya? Siapa yang menulis solusinya?
Tiba-tiba sesosok tubuh bergegas masuk, ekspresinya yang tergesa-gesa dan gembira tak terlukiskan kata-kata. Itu Kaisar Pil tingkat ke-9, Tuan Yungu. Salam, Tuan Yungu. Semua orang memberi hormat. Meskipun semua yang berkumpul di sini adalah Kaisar dan tingkat ke-9 berbeda dari Kaisar dan biasa. Di bawah 4 Kaisar Alkimia Agung, Kaisar Alkimia tingkat ke-9 merupakan tokoh teratas dalam jalur alkimia, dan nama Yungu juga sangat terkenal di seluruh alam Dewa Timur. Tidak, terima kasih. Cepat beritahu aku, siapa yang menulis resep yang baru saja kau kirim? Tanya Yungu. Tak seorang pun menjawab, namun semua orang menatap Xiao Chen. Apakah itu kamu? Yungu menatap Xiao Chen, sedikit terkejut. Dia pernah mendengar bahwa Xiao Chen masih sangat muda, tetapi dia tetap terkejut dengan betapa mudanya dia. Xiao Chen tampak acuh tak acuh, mengabaikan orang lain, dan hanya berkata kepada Yungu, ayo pergi. Kau tahu aku di sini untuk mengundangmu. Yungu terkejut. Tidak sulit untuk menebaknya. Kata Xiao Chen ringan, dan dia adalah orang pertama yang keluar dari istana. Sial, anak yang keren. Yungu menggumamkan sesuatu, tetapi mengingat instruksi Kaisar dan, dia tidak berani berkata lebih banyak lagi dan buru-buru mengikuti Xiao Chen. Xiao Chen dan Yungu berjalan menuju aula dalam Star Lord's Mansion bersama-sama. Selama periode ini, indera spiritual Xiao Chen terus menjelajah bagian dalam dan luar Star Lord's Mansion, dan dia melihat banyak hal yang menarik minatnya. Salah satu menara, yang samar-samar terlihat di langit berbintang, secara khusus menarik perhatiannya. Tempat apa itu? Xiao Chen tiba-tiba menunjuk ke menara dan bertanya pada Yungu. Itu tempat bintang dan Wang mewarisi tradisi, namanya Menara Linglong dan. Jawab Yungu sopan. Tempat warisan. Xiao Chen tampak sedang memikirkan sesuatu. Ya, bintang dan Wang selalu menjadi tempat suci bagi alkimia. Konon, Kaisar dan memurnikan pil kerajaan di sana dan mendapatkan gelar Kaisar dan. Kata Yungu, dengan nada iri yang terpancar. Apakah kamu pernah ke sana? Xiao Chen bertanya dengan santai. Tentu saja tidak. Yungu menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa masuk begitu saja. Meskipun aku Kaisar dan tingkat 9, aku tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kondisinya sungguh berat. Pikir Xiao Chen. Tidak terlalu sulit, tergantung takdir. Kata Yungu, seorang Kaisar Alkimia tingkat 3 pernah masuk ke sana, dan setelah keluar, dia berhasil memurnikan pil Kaisar tingkat 9. Takdir. Mata Xiao Chen berkilat. Baiklah. Kita sudah sampai, Saudara Zi, ikutlah aku menemui Tuan dan Huang. Kata Yungu. Xiao Chen berhenti memikirkan Menara Linglong dan untuk saat ini dan mengikuti Yungu ke aula dalam. Mereka datang. Di luar aula, semua orang bergegas menemui mereka. Dan di garis depan adalah 2 Kaisar dan, Mu Yun dan Wu Xingtian. Yungu, ini. Mu Yun berbicara lebih dulu, sambil menatap Xiao Chen. Benar sekali, Tuan dan Huang. Dialah yang memberikan solusinya. Namanya Zi Chen. Perkenalkan Yungu. Zi Chen. Semua orang saling berpandangan, sangat asing dengan nama ini. Sejauh yang saya ingat, selain murid-murid langsung Kaisar dan, saya belum pernah melihat Kaisar dan yang semuda itu. Saudara Zi Chen, aku Mu Yun, penguasa bintang Raja Alkimia. Senang bertemu denganmu. Mu Yun mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Xiao Chen sambil tersenyum, Saudara Zi Chen masih sangat muda, namun pencapaiannya dalam seni alkimia begitu mendalam. Sungguh membuat kita malu. Seniormu, terima kasih atas pujianmu. Sekarang sepertinya bukan waktu yang tepat untuk bersikap sopan. Langsung saja ke intinya. Kata Xiao Chen ringan. Nada bicara Mu Yun terhenti. Saudara Zi, ini Kaisar dan, jaga nada bicaramu. Yungu menyeka keringat dingin dari dahinya. Xiao Chen bersikap kasar di depannya, tetapi dia tidak menanggapinya dengan serius, dan menganggapnya hanya kesombongan seorang jenius. Tetapi terlalu sombong jika bertindak seperti itu di hadapan Kaisar dan. Apakah ada yang salah dengan nada bicaraku? Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa tidak ada yang salah dengan postur dan nada suaranya, dan bahkan memanggilnya seniormu. Dia tidak memanggil Mu Yun dengan kata senior selama bertahun-tahun, yang menunjukkan bahwa dia telah memberikan rasa hormat yang cukup kepada Mu Yun. Lagi pula, dia tidak bermaksud bersikap sombong, tapi dia tidak tunduk pada Mu Yun dan bersikap sangat tenang. Di mata orang lain, ini tentu saja tidak sopan. Sebab dalam pandangan mereka, kedudukan Kaisar dan adalah sakral dan luhur. Xiao Chen berbicara kepada Mu Yun secara setara, yang membuat mereka berpikir bahwa Xiao Chen terlalu sombong. Yungu, jangan kasar. Nada bicara Saudara Zi tidak terlalu buruk. Sebagai orang yang terlibat, Mu Yun hanya merasa bahwa Xiao Chen memang sombong, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan tetap bersikap ramah kepada Xiao Chen. Saudara Zi, karena kau begitu terus terang, aku tidak akan bertele-tele. Mu Yun mendesah. Aku yakin kau tahu betul alasanku datang ke sini. Bagaimana kau bisa menemukan solusi untuk racun merah itu? Aku pernah punya salinan kitab suci racun, dan di sana ada catatannya. Xiao Chen menjawab dengan jujur, itu racun bunga lili laba-laba merah. Higanbana, Mu Yun, Wu Xingtian, dan yang lainnya saling berpandangan, dan melihat kebingungan dalam ekspresi masing-masing.
Apakah ada racun seperti itu di dunia? Bunga lili laba-laba merah adalah tanaman yang sangat istimewa, hanya ditemukan di tempat yang sangat gelap dan berdarah. Kata Xiao Chen, jadi bunga ini punya nama lain, yaitu bunga neraka. Gelap dan berdarah, bunga neraka. Mu Yun dan Wu Xingtian merenung, seolah memikirkan sesuatu. Sepertinya aku pernah melihat deskripsi terkait di menara dan linglong. Konon, itu adalah sejenis bunga yang telah punah di alam dewa. Mu Yun seolah teringat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Spesies bunga yang telah punah di alam dewa. Pantas saja kita tidak mengenalinya. Kata Wu Xingtian lega. Lupakan saja, kita tidak perlu khawatir tentang ini untuk saat ini. Ngomong-ngomong, terima kasih Kakak Zi karena telah membawakan kami penawar racun bunga lili laba-laba merah. Kondisi senior sudah membaik sekarang. Mu Yun tampak menghibur semua orang, tetapi juga tampak menghibur dirinya sendiri. Terlalu optimis. Tanya Xiao Chen dengan nada yang kurang tepat, setahu saya, dia masih memiliki lebih dari selusin racun tak dikenal di dalam tubuhnya. Sekarang hanya satu yang telah dikeluarkan, nyawanya masih dalam bahaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya pada takdir. Mu Yun mendesah. Ya Tuhan, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Hanya aku di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Kata-kata lugas Xiao Chen bagaikan guntur, terngiang di telinga semua orang. Bab 1174. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu bisa menyelamatkannya. Kedua kaisar dan, Mu Yun dan Wu Xingtian, tampak terkejut dan menatap Xiao Chen dengan napas cepat, mencoba melihat sedikit candaan dalam ekspresi Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak menunjukkan kekurangan apapun dan tetap tenang. Saudara Zi, apakah kamu tahu racun-racun lain selain bunga lili laba-laba merah? Mu Yun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, tidak, aku hanya tahu satu spesies bunga lili laba-laba merah. Aku tidak tahu racun lainnya. Lalu kamu? Mu Yun tidak mengerti apa maksud Xiao Chen untuk sesaat. Seniormu, aku yakin kau pasti tahu bahwa campuran racun aneh seperti itu berada di luar jangkauan teknik medis dan alkimia sederhana. Kata Xiao Chen, lalu berhenti sejenak, setidaknya, dengan tingkat kemampuan medis dan alkimia kita saat ini, kita tidak bisa menyelesaikannya. Ah, benar juga. Saudara Wu dan saya bekerja sama untuk menyempurnakan pil Wanling sebulan yang lalu. Pil Wanling adalah pil kekaisaran kelas 2 yang secara teori dapat menyembuhkan racun apapun di dunia. Pil ini juga merupakan pil detoksifikasi terbaik yang saudara Wu dan saya ketahui. Namun, setelah senior meminumnya, pil panacea terkikis oleh racun dalam tubuhnya dan tidak memberikan efek apapun. Saat itu, kami menyadari bahwa dengan tingkat alkimia dan pengobatan kami saat ini, kami tidak mampu mendetoksifikasi orang lanjut usia. Saat Mu Yun berbicara, dia mendesah berulang kali, seolah-olah dia menyalahkan dirinya sendiri atas kurangnya kemampuannya. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa orang yang diracuni itu bukan sekadar seniornya, dan bahwa ada hubungan khusus di antara mereka. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menggunakan pil dan keterampilan medis untuk detoksifikasi, kita hanya bisa menggunakan metode khusus. Kata Xiao Chen ringan. Metode khusus. Tanya Mu Yun ragu. Apa maksudmu, saudara Zi? Yah, tidak nyaman untuk memberitahumu, tapi aku yakin. Kata Xiao Chen dengan percaya diri. Tidak, kalau kau tidak memberitahu kami caranya, siapa yang bisa tenang? Bagaimana kalau kau mata-mata yang dikirim musuh dan sengaja didekati untuk membunuh senior? Seorang kaisar dan tingkat 9 berdiri, tampak sangat tidak puas dengan Xiao Chen. Ya, tidak ada seorang pun di sini yang mengenalmu, penampilanmu sangat mencurigakan. Seseorang setuju. Xiao Chen, sosok yang tak dikenal, tiba-tiba muncul dan menyembuhkan racun bunga lili laba-laba merah yang bahkan kedua kaisar dan pun tak berdaya menyembuhkannya. Ia juga menyatakan bahwa ia satu-satunya di dunia yang mampu menyembuhkan orang dewasa itu sepenuhnya. Kejadian ini terlalu tiba-tiba dan terlalu kebetulan. Mereka punya banyak alasan untuk curiga bahwa Xiao Chen adalah mata-mata yang dikirim musuh, yang takut kalau tuannya belum mati, jadi dia datang untuk memberinya pukulan terakhir. Oh, aku tidak harus bertindak. Keputusan ada di tanganmu. Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, kalau kau menyerah, aku akan pergi. Tunggu. Mu Yun buru-buru memanggil Xiao Chen, Kakak Zi, jangan salahkan aku. Mereka juga ingin melindungimu dan mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang mereka katakan, tapi sebaiknya kau segera mengambil keputusan apakah akan menyelamatkan orang atau tidak. Setiap penundaan akan mengurangi tingkat keberhasilan detoksifikasi. Kau harus mengerti ini, kata Xiao Chen menatap Mu Yun. Mu Yun tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, aku melihat saudara Zi orang yang jujur dan benar, dan dia jelas bukan penjahat pengkhianat seperti itu. Aku percaya pada saudara Zi, jadi. Tolong bantu aku, saudara Zi, dan selamatkan aku. Tuan dan Huang, ini terlalu terburu-buru. Setidaknya, Anda harus memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Tak perlu bicara lagi, aku tahu batasku. Mu Yun menyela orang yang hendak berbicara, nadanya tegas dan pantang menyerah, kalau begini terus, senior pasti akan mati dalam 7 hari. Kalau dia musuh, kita tinggal menunggu dengan tenang. Tak perlu melakukan tindakan yang tak perlu.
Seniormu memang orang yang bijaksana, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Saudara Si, silakan ikut aku masuk, kata Mu Yun. Tunggu, aku belum mengajukan syarat apapun, kata Xiao Chen ringan. Syarat? Mu Yun tertegun. Tentu saja, apa kau pikir aku datang ke sini hanya untuk menunjukkan cintaku? Xiao Chen berkata dengan tenang, aku hanya akan membantumu jika kau menyetujui syaratku. Gampang. Kak Zi, minta saja apapun yang kamu mau. Asal aku mampu, pasti akan kuberikan. Saat Xiao Chen mengajukan syarat tersebut, Mu Yun tidak marah, melainkan gembira. Ini membuktikan bahwa Xiao Chen sangat yakin dengan detoksifikasi tersebut, dan kemungkinan dia menjadi mata-mata musuh juga sangat berkurang. Apakah kamu yakin? Xiao Chen menatap Mu Yun dengan penuh arti. Saudara Si, tolong bicara, kata Mu Yun tegas. Oke, kata Xiao Chen langsung, aku ingin hak untuk bergerak bebas di Bintang Danwang. Hak untuk bergerak bebas di Bintang Danwang. Mu Yun tertegun dan tampak tak mampu bereaksi sejenak. Sederhananya, aku bisa menggunakan sumber daya apapun di Bintang Danwang, membaca buku klasik apapun di Bintang Danwang, dan memasuki tempat rahasia manapun di Bintang Danwang. Kata Xiao Chen, matanya menyipit, termasuk menara dan linglong. Apa? Semua orang yang hadir berubah drastis ekspresinya saat mendengar ini. Kondisi yang diajukan Xiao Chen hanyalah khayalan belaka. Dia menginginkan semua sumber daya, semua karya klasik, dan semua rahasia Danwang Star. Mengapa tidak katakan saja bahwa Anda akan memberikan Danwang Star kepada Anda? Nenek moyang kecil ini. Yungu berkeringat dingin. Dalam perjalanan ke sini tadi, Xiao Chen bertanya kepadanya tentang Menara Linglong dan jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan bercerita sebanyak itu. Brengsek, kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengajukan permintaan sekeji itu. Kaisar dan tak tahan lagi dan berdiri menuduhnya, jangan kira kami harus memohon padamu. Paling buruk, kami bisa mengikatmu dan mencari paksa ingatanmu. Nanti solusinya akan muncul dengan sendirinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi aneh. Memang, jika kita menangkap Xiao Chen dan secara paksa mencari jiwanya, bukankah kita akan dapat mengetahui latar belakang Xiao Chen dan memperoleh solusinya? Meskipun tindakan tersebut tidak manusiawi, situasi yang luar biasa menuntut tindakan yang luar biasa pula. Terlebih lagi, Xiao Chen sendiri tidak tahu berterima kasih dan tidak menyadari betapa luasnya langit dan bumi, sehingga ia tidak dapat menyalahkan orang lain. Heh, kau ini sampah, bahkan tidak setingkat He Dao, tapi berani bicara begitu sombong. Xiao Chen melirik Kaisar dan mencibir. Anda, Kaisar dan sangat marah. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyerang Xiao Chen, aura lain yang sangat menakutkan turun dari langit dan mengunci Xiao Chen. Dia sangat sombong, tapi bagaimana denganku? Begitu ia selesai berbicara, sesosok yang memancarkan aura yang sangat kuat muncul di puncak istana. Sosok ramping itu tampak semakin anggun di bawah sinar bulan. Alam Dewa Ilahi. Napas semua orang terhenti. Di wilayah Bintang Liu Yun, orang kuat di tingkat He Dao tidak terlalu langka, tetapi alam Dewa Ilahi benar-benar berbeda. Itu adalah tingkat eksistensi yang berbeda, dan bahkan klan kekaisaran pun perlu memperhatikannya. Pada saat ini, penguasa alam Raja Dewa ini datang ke arah Xiao Chen, kekuatannya yang mengerikan menjulang tinggi di atasnya, dan sepasang matanya yang gelap dan dalam menatap lurus ke arah Xiao Chen. Anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak terlalu lancang, kalau tidak. Heh. Sebelum selesai bicara, Xiao Chen terkekeh, temanku, kau diracuni. Aku sarankan kau jangan main-main dengan esensi ilahimu, kalau tidak, racunnya akan masuk ke organ dalammu dan bahkan para dewa dan Buddha pun takkan mampu menyelamatkanmu. Bab 1175. Kau, ahli alam Dewa Cahaya Bulan berkata dengan nada dingin, kau tahu aku diracuni. Sudah jelas. Kata Xiao Chen tenang, jangan pikir kau bisa mengabaikan ini karena kau punya kemampuan tingkat tinggi dan racunnya ringan. Aku jamin dalam sebulan, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu dan tak terkendali. Nasibmu akan sama dengan orang yang terbaring di dalam. Apa katamu? Ekspresi penguasa kuat kerajaan Raja Dewa akhirnya berubah. Ketika senior pertama kali dikirim ke sini, dia percaya diri dengan tingkat kultivasinya yang tinggi dan ingin menggunakan kultivasi tingkat Dewa Ilahi untuk menekan racun. Namun dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan racunnya. Saat dia menyentuhnya, dia terinfeksi oleh racun, esensi keilahiannya terkikis, dan kekuatan keilahiannya berangsur-angsur memudar. Untungnya, dia mundur pada saat pertama dan menggunakan kemampuan pamungkasnya untuk menekan racun itu. Setelah beberapa waktu berlatih pernafasan, ia merasa hampir sampai. Meskipun racunnya belum dihilangkan, jumlahnya hanya sedikit, jadi saya yakin masalahnya tidak serius. Namun, Xiao Chen tidak hanya melihat bahwa dia diracuni, tetapi juga mengatakan bahwa racunnya akan segera meletus dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kaulah yang paling tahu apa yang kukatakan. Kata Xiao Chen dengan tenang, kembalilah dan persiapkan pemakamanmu. Sungguh tidak baik jika jenazah seorang dewa agung tergeletak di jalanan. Bajingan, kamu bicara omong kosong. Tidak peduli seberapa hebat temperamen penguasa alam dewa itu, dia sangat marah pada saat ini, dan tekanan dari alam dewa hendak turun. Saudara Zhou, jangan. Mu Yun menyela tepat waktu, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Serahkan saja padaku.
kau seharusnya tidak marah dengan keadaanmu saat ini. Kembalilah dan istirahatlah. Mendengar hal ini, sang Raja Dewa awalnya tidak mau, tetapi setelah ragu-ragu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kaisar Mudan, aku akan memberimu wajah hari ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok Dewa Ilahi menghilang di langit malam tanpa meninggalkan jejak. Mu Yun menghela napas lega saat melihatnya pergi, lalu tersenyum meminta maaf kepada Xiao Chen, dan berkata, Saudara Zi, jangan marah. Masalah ini memang sangat serius, jadi mereka sangat berhati-hati. Apa jawabanmu? Tanya Xiao Chen dengan tenang, apakah kamu setuju dengan persyaratanku? Kelompok orang ini berkumpul untuk sementara waktu. Meskipun mereka semua memiliki identitas yang berbeda, mereka adalah kelompok yang beragam dan memiliki tujuan yang berbeda. Karena itu, Xiao Chen bisa mengabaikan pendapat orang lain, dan dia hanya membutuhkan janji Mu Yun. Lagi pula, Mu Yun adalah penguasa bintang dan Wangstar dan juga seorang kaisar dan memiliki hak penuh atas dan Wangstar. Ini, kitab klasik dan sumber daya mudah ditangani, tapi Menara dan Linglong. Mu Yun ragu-ragu, Menara dan Linglong punya kesadarannya sendiri. Bukan berarti aku bisa membiarkanmu masuk begitu saja karena aku menyuruhmu. Kuncinya adalah takdir. Takdir. Xiao Chen ingat bahwa Yun Bu juga mengatakan ini. Ya, aku hanya bisa menyarankanmu untuk masuk ke Menara Pil Linglong, tapi apakah kau akhirnya bisa masuk atau tidak tergantung pada apakah Menara Pil Linglong mengenalimu. Kata Mu Yun. Tidak apa-apa. Kata Xiao Chen, kalau aku ditolak Linglong dan Tak, itu urusanku sendiri. Itu bukan urusanmu. Syaratnya masih berlaku. Oke, aku janji. Mu Yun langsung setuju, Kakak Zi, selama kamu benar-benar bisa menyelamatkan senior, ini tidak akan jadi masalah. Aku mulai penasaran dengan identitas orang yang diracun ini. Kenapa kau menganggapnya begitu serius? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Nanti juga Kakak Zi tahu. Mu Yun tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung, seolah-olah dia masih ragu. Baiklah, bawa aku melihatnya. Xiao Chen sebenarnya tidak perlu tahu. Dia datang ke sini hanya untuk sebuah kesepakatan. Jika dia dapat membaca buku klasik apapun tentang bintang dan Wang, dia akan dapat memahami pengetahuan komprehensif tentang alkimia di dunia dewa dalam waktu yang sangat singkat, yang akan sangat membantunya. Dengan penambahan Menara Linglong dan, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Saudara Zi, silakan ikuti kami. Kedua Kaisar dan, Mu Yun dan Wu Xingtian, membawa Xiao Chen ke aula. Istana ini tidak diragukan lagi sangat khidmat dan mewah, diselimuti oleh beberapa kekuatan misterius. Begitu Xiao Chen melangkah masuk, dia merasakan hembusan udara dingin menerpa wajahnya, dan kebisingan di luar langsung terhenti dan menjadi padat, seakan-akan dia telah tiba di dunia sunyi lainnya. Berjalan lebih jauh, saya sampai di tepi tempat tidur di kamar tidur, dan apa yang saya lihat adalah sesosok tubuh melayang di udara, dengan lusinan jenis cahaya mengelilinginya. Itu dibentuk oleh penghalang dan formasi yang kuat, berisi kekuatan cahaya yang dahsyat yang dapat mengusir kejahatan, menyediakan tempat berlindung, dan menyembuhkan luka. Namun, aura gelap samar-samar terlihat di sekitar sosok itu, bertentangan dengan kecemerlangan formasi tersebut, menciptakan keseimbangan yang rumit. Kau sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuknya. Kata Xiao Chen sambil menatap sosok yang tergantung itu. Aduh, kalau aku bisa menyelamatkan nyawamu, bahkan jika aku harus menghabiskan seluruh harta keluargaku, kenapa aku harus ragu? Mu Yun mendesah. Baiklah, aku mengerti, kalian bisa keluar. Kata Xiao Chen ringan. Pergi keluar. Mu Yun dan Wu Xingtian tercengang. Apalagi? Xiao Chen melirik mereka berdua dan berkata, aku tidak ingin ada yang menggangguku saat aku menyembuhkan seseorang. Tapi, Mu Yun ragu-ragu, apa kita tidak perlu melakukan apapun? Di mata Mu Yun dan Wu Xingtian, proses perawatan pasti merupakan proyek yang membosankan dan besar. Bahkan jika Xiao Chen benar-benar punya cara untuk menyelamatkannya, hal itu pasti membutuhkan usaha, waktu, dan sumber daya yang sangat besar. Namun dari nada bicara Xiao Chen, dia tampaknya siap mengobati penyakitnya sendirian tanpa memberikan bantuan apapun. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Kata Xiao Chen dengan tenang, keluarlah, dan jangan biarkan siapapun masuk mengganggumu selama ini. Jika kau melanggar perjanjian ini dan terjadi sesuatu yang tidak terduga, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Mu Yun dan Wu Xingtian saling berpandangan, tampak sedikit khawatir. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang luar sebelumnya? Xiao Chen masih sangat muda, namun pencapaiannya dalam alkimia begitu tinggi, namun tidak ada yang mengenalnya. Latar belakang dan identitasnya sungguh mencurigakan. Apa yang masih kau ragukan? Saat ini, kau tidak punya pilihan selain percaya padaku, kan? Xiao Chen menatap mereka berdua dan berkata, terima kasih atas segalanya, Saudara Zi. Mu Yun akhirnya membuat keputusan. Ia menatap Wu Xingtian, lalu keduanya berjalan keluar bersama. Pada saat yang sama, mereka membuat lingkaran sihir di luar untuk mencegah orang luar masuk. Melihat ini, Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan seberkas cahaya menyebar dengan dia sebagai pusatnya, yang tampaknya merupakan formasi isolasi yang kuat. Dia tidak langsung mengobati lelaki yang tergantung di udara itu, tetapi malah meloncat ke dunia batin. Di dunia batin, ada gambaran yang sangat ganjil.
Seekor ular besar berkepala 8 berlari liar, menunjukkan kekuatannya. Di belakang ular besar itu, seekor kilin hijau kecil mengikutinya dari dekat, dengan kekaguman di matanya, seperti seorang adik yang mengikuti kakaknya. Haha, Xiao San, hari ini aku akan mengajarimu cara bertransformasi. Tubuhmu terlalu kecil, kau akan lebih menakutkan jika membesar. Yaki berdiri di depan kilin kecil dan memberinya beberapa instruksi. Kilin kecil itu berperilaku sangat baik. Ia berdiri tegak dengan punggung tegak dan menunjukkan sikap yang sangat mudah diajar. Adegan ini membuat Xiao Chen yang baru saja masuk, terdiam. Bab 1176. Apa yang mereka lakukan? Xiao Chen terbang ke Jasmine dan bertanya. Seperti yang kau lihat, kita ini saudara angkat. Jasmine mengangkat bahu sambil duduk di antara rerumputan hijau dan bunga-bunga. Xiao Chen, kau meninggalkan Xiao Zhu di alam abadi. Aku bosan sekali di sini sendirian. Kata Jasmine kepada Xiao Chen, aku tidak bisa bergaul dengan mereka berdua. Kamu bisa terus berlatih catatan tertinggi kelupaan. Xiao Chen meliriknya dan berkata, aku tidak membatasi kekuatanmu. Alasan mengapa kultivasi Jasmine disegel adalah karena mereka takut dia akan menyakiti Ling Xiaozu. Sekarang Ling Xiaozu tidak ada, Xiao Chen telah membuka kultivasi Jasmine. Aku tidak mau berlatih. Jasmine menggelengkan kepalanya. Kalau Chen Yuan tidak memaksaku, aku tidak akan berlatih hal semacam itu. Memutus semua perasaan dan cinta, memutus semua keinginan, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki tuntutan, adalah ranah yang sangat mendalam, tapi apa bedanya dengan boneka tanpa pikiran? Jarang sekali kau mengerti. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, haruskah aku membiarkanmu jalan-jalan? Keluarkan aku. Jasmine terkejut mendengarnya. Kamu tidak takut aku kabur? Kita tidak lagi berutang apapun satu sama lain. Larilah kalau kau mau. Kata Xiao Chen acuh tak acuh, tapi kau tidak bisa terus menempati tubuh ini. Tidak ada tubuh yang cocok untukku saat ini. Bagaimana aku bisa berubah? Jasmine ragu-ragu. Jadi, aku akan membiarkanmu pergi dan mencarinya sendiri. Aku tidak punya waktu untuk membantumu menemukannya. Kata Xiao Chen sambil mengangkat tangannya dan merapal mantra. Mantra itu terbentuk di udara, mengembun menjadi simbol emas. Atas desakan Xiao Chen, mantra itu terbang menuju Jasmine, membekas di dahi Jasmine, lalu menghilang. Ini tanda penanda jiwa. Ketika kau menemukan tubuh yang cocok, kembalilah padaku. Kata Xiao Chen. Jasmine langsung mengerti setelah mendengar ini. Dengan tanda penanda jiwa yang tertanam ini, Xiao Chen dapat mengendalikan hidup dan matinya kapan saja. Namun, alih-alih merasa tidak senang, dia malah berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Tunggu 2 hari lagi. Tidak baik bagimu untuk keluar sekarang. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengabaikan Jasmine dan terbang menuju Yaki dan kilin kecil. Yaki, jangan tersesat. Xiao Chen memperingatkan, dia masih dalam tahap awal. Sialan, apa-apaan kau ini? Gerutu Yaki. Dengan guru sepertiku yang membimbingnya, aku jamin dia akan menjadi binatang suci sejati. Beda ras, beda bakat. Kau bahkan belum tahu spesiesmu, dan mengajarinya sembarangan hanya akan membuatnya tersesat. Lagi pula, dia kilin, yang jauh lebih mulia darimu. Beraninya kau membimbingnya? Tanya Xiao Chen dengan wajah muram. Cek, aku dari klan naga leluhur, apa aku kurang dari seorang kilin? Gerutu Yaki, Xiao San, jauhi orang ini mulai sekarang. Kata-kata kakak adalah aturan utama, mengerti? Si kilin kecil menatap Xiao Chen dengan bingung, lalu menatap Yaki, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Xiao San. Xiao Chen terdiam. Bagaimana mungkin kau bisa menemukan nama yang begitu acak? Hehe, nama ya nama panggilan saja, yang penting mudah dipahami. Kata Yaki tidak setuju. Gemuruh. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan aura agung datang bagai kekuatan yang luar biasa. Ketika Yaki melihat ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melesat pergi dengan suara, "Wus," seolah-olah dia takut akan sesuatu. Gurgel-gurgel. Si kecil kilin berputar-putar dengan gembira dan menggonggong tanpa henti. Satu-satunya yang dapat membuat kilin kecil terlihat seperti ini adalah Chaos Green Lotus. Xiao Chen baru saja berpikir ketika tiba-tiba dia melihat setangkai teratai hijau tumbuh dari tanah, terbang ke arah Xiao Chen, dan menunjukkan rasa sayang yang amat sangat padanya. Baiklah, aku butuh bantuanmu. Xiao Chen tersenyum sedikit. Pria itu hanya diracuni oleh satu jenis bunga lili laba-laba merah, dan dia tidak mengetahui jenis bunga lainnya, jadi dia tidak punya cara untuk menyembuhkannya. Namun dia yakin jika hanya ada satu cara di dunia ini untuk menyelamatkan orang itu, maka itu pastilah Chaos Green Lotus. Teratai hijau kekacauan terbang mengitari Xiao Chen, seolah-olah senang bisa membantu Xiao Chen, tetapi sayangnya ia tidak dapat berbicara. Ayo pergi. Xiao Chen mengambil Chaos Green Lotus dan meninggalkan dunia batin dalam sekejap. Sesampainya di kamar tidur luar, Xiao Chen melirik sosok yang melayang dan segera memerintahkan Chaos Green Lotus untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, teratai hijau kekacauan mengeluarkan aura yang mengerikan, dan energi kehidupan yang tak berujung menyembur keluar, mengacaukan semua lusinan cahaya, lalu menyerbu ke dalam tubuh orang yang diracuni itu. Energi gelap yang samar-samar menyelimuti orang itu tidak hilang sama sekali di hadapan dampak puluhan kekuatan susunan misterius dan kekuatan cahaya. Namun, dengan masuknya energi kehidupan teratai hijau kekacauan, energi itu langsung dimurnikan dan dinetralkan tanpa jejak.
Ini benar-benar manjur. Lagi pula, racun atau luka apapun akan dihancurkan oleh aura dan energi kehidupan yang kacau. Xiao Chen sangat percaya diri sejak awal, tetapi efek sesungguhnya dari Chaos Green Lotus masih mengejutkannya, jauh melebihi harapannya. Mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? Menggunakan Chaos Green Lotus untuk mendetoksifikasi seseorang hanyalah membuang-buang bakat. Perawatan itu memakan waktu kurang dari 1/4 jam, dan Xiao Chen sudah dapat dengan jelas merasakan kekuatan hidup pria itu semakin kuat, dan tekanan naluriah dan kuat dengan cepat bangkit kembali. Baru saat itulah Xiao Chen menyadari bahwa keterampilan pria ini memang tidak terduga. Sebelumnya, karena luka parah dan racun, tubuhnya tidak dapat berfungsi dan tenaganya terkuras. Setelah pulih pada saat ini, kekuatannya bangkit kembali dan bekerja sama dengan Chaos Green Lotus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hampir sampai, Xiao Chen langsung mengambil kembali Chaos Green Lotus. Saat ini, racun dalam tubuh orang ini telah sepenuhnya dibersihkan, tetapi vitalitasnya belum sepenuhnya pulih. Ia masih lemah, dan kesadarannya perlahan pulih. Jika dia terus menggunakan Chaos Green Lotus untuk menyembuhkannya, dia pasti akan mampu pulih ke kondisi puncaknya dan penuh energi dalam sekejap, tetapi itu tidak perlu. Orang ini sangat kuat dan memiliki status serta pengaruh yang sangat tinggi di wilayah Bintang Liuyun, bahkan di seluruh alam Dewa Timur. Xiao Chen tidak ingin memperlihatkan teratai hijau kekacauan di depannya. Selalu merupakan ide yang baik untuk berhati-hati dalam segala hal. Di luar aula, karena pembatasan ganda, orang-orang di luar sama sekali tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Dua kaisar alkimia, apa kalian benar-benar percaya anak itu bisa menyelamatkan Yang Mulia? Seorang kaisar alkimia bertanya dengan cemas, dia tidak membutuhkan sumber daya atau bantuan apapun dari kita, dan dia bisa langsung menyembuhkan racun yang tak tersembuhkan dalam diri Yang Mulia. Bukankah itu terlalu munafik? Karena situasinya sudah seperti ini, kita hanya bisa menunggu. Meskipun ada sedikit kekhawatiran di raut wajah Mu Yun, saat ini, dia tidak ingin terlalu memikirkannya. Kegentingan. Pintu mahoni terbuka, dan Xiao Chen keluar dengan ekspresi santai. Kakak Zi, kenapa kau keluar? Mu Yun bertanya dengan heran, apakah kau gagal? Aku sudah terlalu banyak menyombongkan diri. Kalau aku gagal, bukankah itu tamparan di wajahku? Xiao Chen berkata dengan tenang, dia baik-baik saja sekarang. Dia akan bangun setelah istirahat. Apa? Reaksi pertama Mu Yun bukanlah kegembiraan, melainkan keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Kurang dari setengah jam telah berlalu, dan Xiao Chen sudah didetoksifikasi. Bab 1177. Apa gunanya menebak-nebak di sini? Kita akan tahu setelah kita masuk dan melihatnya sendiri, kata Xiao Chen kepada Mu Yun. Setelah kau memastikan dia baik-baik saja, perjanjian kita akan berlaku. Aku bisa bepergian dengan bebas di Danwang Star. Aku akan masuk dan melihatnya. Napas Mu Yun menjadi sedikit cepat saat dia menyerbu masuk, diikuti oleh Wu Xingtian. Adapun yang lainnya, meski sudah gatal ingin masuk dan sangat penasaran, mereka tidak berani melampaui batas dan hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Tuhan, itu benar-benar Tuhan. Wu Xingtian adalah yang pertama berlari keluar, seluruh tubuhnya gemetar hebat karena kegembiraan. Ia menatap Xiao Chen seolah sedang menatap dewa, penuh gairah. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Meskipun reputasi Wu Xingtian sedikit lebih rendah daripada Mu Yun, ia tetap merupakan salah satu dari 4 legenda besar alkimia dan kaisar alkimia sejati. Kapan mereka pernah melihat Wu Xingtian terlihat seperti ini? Mungkinkah senior itu benar-benar disembuhkan oleh pemuda dengan latar belakang misterius ini dalam waktu yang begitu singkat? Tuan Muda Zi, aku jarang mengagumi siapapun seumur hidupku, tapi kali ini aku mengagumimu sepenuh hati. Wu Xingtian membungkuk pada Xiao Chen. Senior Wu, tidak perlu seperti ini. Xiao Chen membantu Wu Xingtian berdiri dan berkata, aku tidak menyelamatkannya tanpa syarat, jadi anggap saja ini kesepakatan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku untuk apapun. Saudara Zi, kau salah. Mu Yun juga berjalan keluar dari aula. Meskipun ia tidak seberlebihan Wu Xingtian, kegembiraannya terlihat jelas. Ia segera menggenggam tangan Xiao Chen dan berkata, Saudara Zi, kau telah menyelamatkan senior ini dan merupakan dermawan bagi seluruh wilayah bintang awan terapung kita. Dunia pasti akan mengingatmu. Xiao Chen. Kaisar Mudan, apakah senior benar-benar baik-baik saja? Tanya semua orang. Baiklah, denyut nadi senior sudah stabil, dan semua racun di tubuhnya telah dimurnikan, tanpa jejak yang tersisa. Kata Mu Yun mengiyakan. Bagaimana? Ini mungkin. Mata semua orang terbelalak. Masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh dua kaisar alkimia agung dan lebih dari 80% alkemis dan dokter di seluruh wilayah bintang Liuyun diselesaikan oleh seorang pemuda yang tiba-tiba muncul dalam waktu kurang dari setengah jam. Apakah ini suatu kebetulan? Atau suatu keajaiban? Seniormu, bisakah kita memenuhi janji kita sekarang? Xiao Chen tidak peduli dengan reaksi orang lain. Ia hanya tertarik pada berbagai rahasia bintang Danwang dan mau tidak mau ingin menjelajahinya. Tentu saja. Mu Yun segera mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Xiao Chen, sambil berkata, melihat token ini seperti melihatku. Dengannya, kau bisa bepergian dengan bebas di bintang Danwang. Namun, aku masih perlu berkonsultasi dengan Menara dan Linglong, jadi mohon tunggu beberapa hari lagi, Saudara Zi. Oke.
Xiao Chen mengambil token itu dan berkata, aku mau jalan-jalan dulu. Urusan pagoda Linglong dan akan kutinggalkan dulu. Setelah berkata demikian, Xiao Chen terbang meninggalkan tempat kejadian. Benarkah putra Tuhan yang datang dari surga untuk memberkati kita? Gumam Mu Yun dalam hati sambil memperhatikan kepergian Xiao Chen. Tuan dan Huang, metode apa yang digunakan Zi Chen untuk mengobati senior? Keterampilan medis atau ramuan berharga? Semua orang melangkah maju untuk bertanya. Aku merasa, tidak satu pun. Mu Yun menggelengkan kepalanya, tetapi nadanya terdengar ragu. Tidak keduanya. Semua orang tercengang. Pasti semacam harta karun, kata Wu Xingtian. Dan itu harta karun ajaib yang secara khusus mampu mengendalikan racun terkuat di dunia. Harta karun spiritual yang secara khusus dapat mengendalikan racun, apakah ada harta karun seperti itu? Semua orang saling memandang dengan bingung. Dunia ini begitu luas, penuh keajaiban. Tak ada yang bisa disangkal. Mu Yun mendesah. Singkatnya, senior memang aman dan sehat. Jika kau bertemu Zi Chen di masa depan, kau harus berusaha berteman dengannya dan jangan pernah punya musuh. Kurasa dia jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Dipahami. Semua orang menanggapi. Dalam kesan mereka, Mu Yun belum pernah begitu memperhatikan seorang junior. Bahkan putra dan putri kaisar pun sulit menarik perhatian Mu Yun. Untuk periode waktu berikutnya, Xiao Chen terus berkeliaran di sekitar Bintang Danwang. Bintang Danwang memiliki sejarah panjang dan merupakan planet yang benar-benar didedikasikan untuk Dao Alkimia. Di beberapa kota kuno, ia menggunakan wewenangnya untuk membaca banyak buku kuno, mempelajarinya dengan saksama, dan menghafalnya dalam hati, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pengetahuan alkimia. Setengah bulan kemudian, dia bersiap untuk kembali mencari Mu Yun dan menjelajahi Menara Linglongdan. Intuisinya mengatakan bahwa Menara Dan yang indah ini sangat tidak biasa dan merupakan rahasia terbesar Bintang Danwang. Namun saat dalam perjalanan kembali ke Star Lord's Mansion, dia dicegat oleh seseorang. Kau, Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap pendatang baru itu dengan senyum tipis. Kenapa, kau ingin mempersulit keadaan lagi? Lelaki itu berpakaian kemeja biru, bertubuh ramping, dan ada kesombongan yang memberontak di antara alisnya. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan aura yang kuat, setiap gerakan yang dia lakukan memperlihatkan kekuatan ilahi yang tak terlihat, seolah-olah seluruh dunia bersujud di kakinya. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah orang yang kuat di alam Raja Dewa, yang berada di atas Hedao dan seorang pria besar yang bahkan keluarga kekaisaran harus memperhatikannya. Namun, saat ini, ekspresi Raja Dewa ini agak buruk. Di satu sisi, ia menghadapi Xiao Chen lagi dan memiliki perasaan yang rumit. Di sisi lain, itu karena alasan fisiknya sendiri. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia berlutut dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Zi, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas kesalahan yang saya buat terakhir kali. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum tanpa rasa terkejut dan berkata, apakah kamu benar-benar di sini untuk meminta maaf, atau kamu di sini untuk meminta penawarnya? Ini. Kata Zhou Haomiao dengan canggung, Guru Zi begitu maha kuasa sehingga beliau pasti bisa melihat bahwa racun di tubuhku sudah mulai meletus. Aku mohon Guru Zi untuk bermurah hati dan mengesampingkan dendam masa lalu serta menyelamatkan hidupku. Bagi seorang dewa, berlutut di hadapan orang lain tentu merupakan suatu aib besar. Namun di saat yang sama, ketika kultivasi seseorang mencapai level dewa tertinggi, mereka akan lebih menghargai hidup mereka daripada orang biasa. Zhou Haomiao menyinggung Xiao Chen terakhir kali dan tidak mengindahkan kata-kata Xiao Chen. Beberapa hari setelah ia kembali, keracunan mulai kambuh, dan ia tidak dapat menahannya meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Ia langsung panik. Ini adalah racun aneh yang bahkan kedua kaisar dan pun tak berdaya melawannya. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya kecuali Xiao Chen. Namun dia menyinggung Xiao Chen. Kau ingin penawarnya? Tanya Xiao Chen dengan tenang, kenapa kau tidak menangkapku dulu seperti terakhir kali, lalu dengan paksa menggeledah jiwaku dan mencuri ingatanku? Zhou Haomiao berkeringat dingin mendengar ini, dan memohon dengan nada rendah, Tuan Zi, terakhir kali ini semua hanya kesalahpahaman. Mohon maafkan saya dan selamatkan saya. Saya akan melakukan apapun untuk Anda. Sejujurnya, setelah mengetahui racun dalam tubuhnya hanya bisa disembuhkan oleh Xiao Chen, dia pun memikirkan metode ini pada saat itu. Tetapi terakhir kali dia berhadapan dengan Xiao Chen, dia menyadari bahwa Xiao Chen jauh lebih sombong daripadanya, dan mustahil baginya untuk menyerah dengan paksa. Sedangkan untuk pencarian jati diri, ini bukanlah metode yang paling aman. Jika Xiao Chen menghancurkan jiwanya sendiri terlebih dahulu, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Terlebih lagi, dia punya firasat bahwa Xiao Chen tidak takut dan memiliki kartu truf yang tidak takut padanya. Lagi pula, hari itu di hadapannya, dua kaisar dan puluhan kaisar dan tingkat 9, Xiao Chen selalu mengobrol dan tertawa. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Bab 1178. Apakah kamu yakin bisa melakukan apapun yang aku minta? Xiao Chen menatap Zhou Haomiao dan berkata, karena dia bertekad untuk mengembangkan kekuatannya di alam dewa, dia membutuhkan beberapa pembantu dan mengolah orang kepercayaannya, lalu membawa Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya bersamanya nanti. Jadi ketika Zhou Haomiao berinisiatif datang kepadanya, dia memang tergoda. Seorang dewa ilahi,
meskipun tidak dapat merajalela di alam ilahi, masih memiliki perlindungan. Asalkan kau bisa menyelamatkan hidupku, aku bersedia memberikan syarat yang setara. Zhou Haomiao jelas sedikit takut Xiao Chen akan mengajukan syarat yang tidak masuk akal, jadi dia mengubah kata-katanya dan bersikap hati-hati. Haha, persamaan kata. Xiao Chen tersenyum tak mengerti, berpikir sejenak, lalu bertanya, apa statusmu di wilayah bintang awan terapung? Apa kau dari klan S? Tidak. Zhou Haomiao menggelengkan kepalanya. Saya hanya seorang kultivator biasa. Saya kenalan Mu Yun, Wu Xingtian, dan yang lainnya, tapi saya tidak terlalu dekat. Ketika senior itu dalam kesulitan, saya kebetulan datang ke Bintang Danwang untuk meminta bantuan Mu Yun dalam memurnikan ramuan, dan saya ikut serta dalam operasi untuk mengobati senior itu. Tapi saya tidak menyangka racun yang menginfeksi senior itu begitu mengerikan, bahkan bisa merusak esensi ilahi saya, dan langsung menginfeksi saya. Seorang petani biasa. Mendengar ini, Xiao Chen menjadi lebih tertarik. Jika itu adalah dewa-dewa dari klan S, akan sulit baginya untuk memburunya. Karena klan S terlalu kuat, Zhou Haomiao bergantung pada klan S. Sekalipun nyawanya terselamatkan, akan sulit membuatnya mengkhianati klan S. Namun Zhou Haomiao hanyalah seorang kultivator biasa yang tidak memiliki ikatan apapun, jadi situasinya niscaya akan jauh lebih baik. Aku bisa menyelamatkanmu, dan kau tak perlu langsung membalas budiku. Kau hanya perlu mengingat kebaikan ini. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Kau tidak butuh imbalan apapun dariku. Zhou Haomiao bingung. Apakah semurah itu? Namun, ia tak punya tenaga untuk memahami niat Xiao Chen. Ia berkata dengan antusias, terima kasih banyak, Guru. Saya, Zhou Haomiao, tak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Baiklah, rilekskan seluruh tubuhmu, dan jangan melawan sama sekali. Begitu selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya sedikit, dan cahaya ilahi mengembun di ujung jarinya. Tanpa memperlihatkan teratai hijau kekacauan, ia menyerap aura teratai hijau kekacauan. Satu jari mengarah pada misteri. Dengan jari yang menyatukan vitalitas kekacauan, kekuatan dahsyat meledak pada Zhou Haomiao dalam sekejap. Peng! Zhou Haomiao langsung terpental ratusan kaki oleh jarinya, dan seluruh tubuhnya menghantam gunung dan terkubur oleh batu. Sudah kubilang jangan melawan, tapi kau memaksa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan salahnya kalau dia terlalu keras. Kalau Zhou Haomiao tidak menangkisnya, tidak akan ada dampaknya. Namun, Zhou Haomiao hanya mencari masalah dan secara tidak sadar mencoba menghalanginya. Maka ia harus menggunakan lebih banyak kekuatan, jika tidak, energi misterius di jari itu tidak akan mampu menembus tubuh Zhou Haomiao. Zhou Haomiao terbang keluar dari antara bebatuan, tertutup debu dan tanah. Bagi seorang dewa, cedera ini tidaklah berarti. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Zhou Haomiao kemudian menyadarinya dan tampaknya tidak mengerti apa yang dilakukan Xiao Chen atau mengapa dia tiba-tiba menyerangnya. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman sekarang? Xiao Chen bertanya dengan ringan. Zhou Haomiao terkejut dan segera memeriksa dirinya sendiri. Ia terkejut saat mengetahui racun-racun dalam tubuhnya yang beberapa hari terakhir tak terkendali kini telah hilang sama sekali tanpa bekas. Hanya itu saja, Zhou Haomiao tidak dapat mempercayainya. Ia baru saja terkena jari Xiao Chen, dan dalam sekejap, semua racun di tubuhnya langsung terbilas. Sungguh luar biasa. Apakah kau meragukan kemampuanku, atau kecerdasanmu sendiri? Xiao Chen berkata dengan tenang, kau hanya terinfeksi beberapa racun, jadi pengobatannya jauh lebih sederhana daripada orang itu. Terima kasih banyak, Tuan. Zhou Haomiao membungkuk kepada Xiao Chen, hatinya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman, lalu berkata, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, beritahu saya saja. Kita bicarakan nanti saja. Aku tidak butuh bantuanmu untuk saat ini. Kata Xiao Chen, lalu terbang pergi tanpa menghiraukan Zhou Haomiao. Dengan baik, Zhou Haomiao masih menunggu Xiao Chen mengajukan syarat, tetapi dia tidak menyangka Xiao Chen akan langsung terbang. Jarinya itu jelas bukan sekadar detoksifikasi biasa. Kekuatannya. Zhou Haomiao berpikir keras. Walaupun Xiao Chen sudah memperingatkannya agar tidak melawan sebelum menyerang, dia masih terburu-buru sehingga energi spiritualnya otomatis melindungi tubuhnya saat Xiao Chen mengarahkan jarinya ke arahnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan, tetapi reaksi stres naluriah setelah mengalami begitu banyak pertempuran. Meskipun dia hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya dengan terburu-buru, dia yakin tidak ada seorang pun di level Hedao yang dapat menyakitinya sedikitpun. Namun, Xiao Chen melampaui pengecualian ini. Kekuatan jari itu benar-benar menembus perlindungan energi sucinya dalam sekejap dan melemparkannya ratusan kaki jauhnya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Xiao Chen kembali ke Star Lord's Mansion dan langsung menemui Mu Yun. Satu-satunya orang yang berani melanggar peraturan dan menyerbu ke Star Lord's Mansion mungkin adalah Xiao Chen sekarang. Kakak Zi, kau sudah kembali. Apa kau puas dengan setengah bulan terakhir ini? Wajah Mu Yun langsung dipenuhi senyum ketika melihat Xiao Chen. Xiao Chen melirik Mu Yun dan tahu bahwa keberadaannya dalam setengah bulan terakhir pasti berada di bawah kendali Mu Yun. Tapi itu tidak masalah, itu tidak penting. Dia seharusnya sudah bangun, kan? Xiao Chen bertanya alih-alih menjawab. Baiklah,
Senior sudah bangun dan kondisinya semakin membaik dari hari ke hari. Mu Yun mengangguk. Dan senior sudah berulang kali bilang kalau kakak si pulang, dia harus menjenguknya. Lagi pula, dia sedang tidak bisa bergerak sekarang. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku lebih peduli dengan pagoda Linglong dan sekarang. Tanya Xiao Chen, apakah kamu sudah mendaftar? Tentu saja, Menara Pil Linglong sudah setuju, tapi terlepas dari apakah kamu akhirnya bisa masuk atau tidak, saudara Zi masih harus lulus ujian mereka. Kata Mu Yun. Oh. Xiao Chen berkata sambil berpikir, apakah Linglong Danta memiliki kesadaran yang mandiri? Nah, pagoda Linglong Dan adalah warisan spiritual leluhur kita. Mereka tewas secara tragis dalam perang yang dahsyat, tetapi jiwa mereka tetap hidup. Dengan menggunakan pagoda Linglong yang hancur, sebuah harta karun roh kekacauan, sebagai fondasinya, mereka melebur dan berubah menjadi pagoda Linglong Dan yang kita lihat sekarang. Apakah Menara Linglong merupakan harta karun roh kekacauan? Xiao Chen terkejut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekacauan pastilah tidak sederhana. Ya, Mu Yun menghela napas, ada berapa banyak harta karun roh kekacauan di seluruh alam dewa. Sayangnya, dalam pertempuran itu, Menara Linglong hancur dan hampir kehilangan fungsinya sepenuhnya. Nenek moyang kita menggunakan esensi terakhir mereka untuk memperbaiki Menara Linglong, tetapi itu hanya membuatnya tampak utuh. Kenyataannya, itu masih pecahan dan tidak terlalu berguna. Seharusnya kau bersyukur itu hanya produk yang rusak. Jika itu adalah harta karun roh kekacauan yang utuh, bisakah Bintang dan Wang melindunginya? Tanya Xiao Chen. Haha, kalau memang itu harta karun roh kekacauan, kita tidak akan memamerkannya ke publik secara terang-terangan. Pasti disembunyikan. Mu Yun tertawa. Benar. Kata Xiao Chen, kalau begitu aku akan pergi ke pagoda Linglong Dan untuk mencobanya. Mau ikut denganku? Tidak, kamu bisa pergi sendiri. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kata Mu Yun. Mendengar ini, Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan langsung terbang ke lokasi Menara Linglong Dan. Bab 1179. Lokasi Menara Linglong Dan sangat istimewa dan misterius. Di lokasi manapun di Bintang dan Wang, orang dapat melihat bayangan Menara Linglong Dan yang menjulang tinggi hingga ke awan, menjulang tinggi dan misterius. Hukum. Xiao Chen sebenarnya menyadari sejak awal bahwa meskipun dia dapat melihat Menara Linglong Dan, tidaklah mudah untuk mendekatinya. Anda dapat melihatnya dengan jelas, tetapi jika Anda hanya terbang ke arah itu, Anda tidak akan pernah bisa mendekati Menara Linglong Dan. Tidak diragukan lagi bahwa Menara Linglong Dan tersembunyi dalam semacam penghalang aturan, dan mustahil untuk mendekatinya tanpa metode khusus. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengeluarkan token emas yang diberikan Mu Yun dan melemparkannya dengan keras ke kejauhan. Wow! Cahaya keemasan menerobos udara, menciptakan sebuah lorong. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan melangkah ke lorong. Dalam sekejap, dia muncul di depan sebuah menara megah. Menara ini tingginya 100 kaki dan memiliki 9 lantai. Puncak lantai ke-9 dekat dengan langit dan tak terlihat, memancarkan suasana sakral dan hikmat. Namun ada satu hal yang agak aneh, yaitu menara tersebut tidak memiliki pintu dan tidak dapat dimasuki secara langsung. Siapa yang datang? Dari dalam Menara Linglong Dan, sebuah suara serius keluar dengan acuh tak acuh, menanyai Xiao Chen. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, kamu pasti tahu siapa aku, jadi mengapa kamu terus bertanya? Suara itu terdiam sejenak, lalu berbicara tanpa kesedihan, kegembiraan, atau kemarahan, karena kau ditakdirkan untuk bersamaku, maka dengan hormat aku mengundangmu masuk. Seberapa besar keberuntungan yang bisa kau peroleh bergantung pada kemampuanmu. Begitu dia selesai berbicara, Menara Linglong Dan memancarkan lingkaran cahaya ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tidak melawan dan membiarkan lingkaran cahaya membawanya ke Menara Linglong Dan. Pemandangan ruang waktu berubah, dan Xiao Chen telah tiba di ruang di dalam menara. Bukankah mereka bilang ada persidangan? Xiao Chen menatap ruang kosong itu dan bertanya dengan bingung, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Jangan khawatir, segera. Tiba-tiba terdengar suara yang terkesan menggoda, sangat berbeda dengan keagungan dan ketidakpedulian sebelumnya, membuat ruangan itu menampakkan sedikit keanehan. Xiao Chen mengerutkan kening. Wah. 3 ruang yang terletak di sebelah kiri, kanan dan atas Xiao Chen berputar, dan 3 sinar cahaya berkelebat, berubah menjadi 3 bayangan hitam bertopeng. Ketiganya memancarkan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak kultivasi Hedao, dan bahkan lebih kuat daripada ahli Hedao yang mereka temui di klan Chen. Membunuh. Ketiganya berteriak bersamaan, dan kekuatan mematikan itu mengguncang ruang, membuatnya tuli. Pengecut. Ketiga lelaki itu lewat bagai 3 badai dahsyat, tinju dan telapak tangan mereka beradu, mengarah langsung ke titik vital Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen bingung, tetapi dia menghindar dengan ringan dan menanggapi dengan tenang. Ngomong-ngomong, bukankah ini ujian alkimia? Bagaimana bisa ini jadi ujian tempur? Xiao Chen tidak melawan, tetapi menanyai Linglong Danta. Namun Linglong Danta tidak menanggapi. Di sisi lain, ketiga pria bertopeng yang jelas-jelas diubah oleh hukum Linglong Danta lebih kuat dan memiliki niat membunuh yang lebih kuat. Ledakan. Seorang pria melancarkan pukulan mematikan, yang langsung mengguncang dunia dan membuat para dewa dan hantu meratap. Xiao Chen hanya merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyelimutinya.
Tinju yang tiba-tiba terangkat itu dengan cepat membesar di pupil matanya dan hendak memukulnya sedetik kemudian. Sudahlah. Xiao Chen tidak mengerti mengapa Linglong dan tak ingin menguji kemampuan bertarungnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa bertarung. 7 langkah untuk membalikkan kehancuran, pembantaian ilahi. Mata dingin Xiao Chen sedikit menyipit, dan pada saat tinju pembunuh hendak mengenainya, tubuhnya tiba-tiba berputar dan kemudian melesat lewat. Tertawa. Kilatan bayangan melewati bayangan hitam bertopeng dan membunuhnya seketika. Apa, kamu? Suara terkejut dan panik terdengar dari dalam menara Linglong dan. Xiao Chen mengerutkan kening lagi. Itu cuma ujian, kenapa suara lawan bicaranya aneh sekali? Mungkinkah? Meskipun ia memiliki beberapa kecurigaan, Xiao Chen tidak bertindak gegabah dan ekspresinya tetap sama. Di sisi lain, 2 bayangan hitam yang tersisa, yang merupakan inkarnasi hukum, tidak menunjukkan emosi apapun ketika melihat rekan mereka dihabisi. Mereka terus menggunakan jurus pamungkas mereka dan menyerbu Xiao Chen. Meskipun kau adalah perwujudan hukum, dan aura serta kekuatan pembunuhmu lebih kuat daripada para Master Hedao tingkat puncak biasa, kau tidak memiliki pikiran sendiri dan bertarung tanpa aturan. Kau hanya didorong oleh naluri, yang justru membuatmu lebih rendah. Xiao Chen berkata ringan, sambil mengangkat tangannya untuk melakukan gerakan uniknya lagi. Fajar api biru. Esensi ilahi langsung berubah menjadi naga biru berapi dan bertabrakan dengan 2 bayangan hitam. Engah, engah. Kedua bayangan hitam itu tidak mampu melawan dan langsung dikalahkan oleh naga api azure dan menghilang begitu saja. Alam kedaulatan dewa. Tidak. Itu tidak benar. Kau jelas baru di tahap awal Hedao. 3 Master Hedao tingkat puncak dengan mudah ditangani, dan suara terkejut dan ragu terdengar di menara Linglong dan, seolah-olah terkejut dengan kekuatan Xiao Chen. Apakah ini penting? Tanya Xiao Chen dengan tenang, aku di sini untuk melihat kemampuan alkimiamu, bukan untuk bertarung. Ujian ini tidak ada artinya bagiku. Memang benar pahlawan muncul dari anak muda. Kamu bukan orang biasa. Kami hanya terkejut dengan apa yang kami lihat. Suara itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mendengar ini, Xiao Chen tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, jika memang begitu, maka sudah waktunya bagiku untuk melihat rahasia sebenarnya dari pagoda Linglong dan, kan? Baiklah. Rahasia menara Linglong dan hanya akan terungkap kepada mereka yang ditakdirkan untuk mengetahuinya. Tuan muda, Anda baru saja melewati ujian tingkat pertama, tetapi Anda masih harus melewati ujian tingkat kedua. Kata suara itu. Ayo mulai. Kata Xiao Chen ringan. Nah, level kedua adalah ujian untuk kondisi mentalmu. Kamu mungkin melihat beberapa adegan yang familiar, tapi ingatlah untuk rileks sepenuhnya dan jangan sampai tertukar. Suara itu memberi pengingat lalu menghilang. Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiao Chen berputar lagi. Ini dia. Xiao Chen memandang waktu dan ruang sekitarnya dengan ekspresi aneh. Bumi, kota Lanning. Pada saat ini, Xiao Chen muncul di kota Lanning dalam ruang dan waktu bumi, seolah-olah dari sudut pandang dewa. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ye Yufei ketika dia baru saja bepergian ke bumi. Saat itu, nama keluarga Ye Yufei bukanlah Ye, tetapi Xiao Yufei, saudara perempuannya. Setelah itu adalah kehidupan sehari-hari dia dan Ye Yufei, dan kehidupan sehari-hari mereka di kota Lanning. Kota Lanning, Provinsi Jiangnan, Kota Sihir, Kota Naga, Yanjing, 12 istana jiwa naga didirikan, dan ketenarannya menyebar ke seluruh planet. Pengalaman di bumi muncul di depan Xiao Chen satu persatu seperti tayangan slide, seolah-olah dia mengingat semua yang telah dialaminya. Segera setelah itu, ia meninggalkan bumi dan memulai petualangan ke dunia kultivasi. Kemudian, dari dunia kultivasi ke dunia keabadian. Semua pengalaman disajikan satu persatu. Awalnya, Xiao Chen tidak menyadari ada yang aneh. Ia hanya menganggapnya sebagai kenangan, semacam ujian bagi kondisi mentalnya. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kamu sedang mencari kematian. Setelah langsung memahami apa yang tengah terjadi, Xiao Chen menjadi murka, dan kekuatan mengerikan tercurah keluar. Ledakan. Adegan dalam ingatan itu langsung hancur, ruangan hancur berkeping-keping, dan seluruh menara linglong dan bergetar hebat, seakan-akan akan runtuh karena tekanan. Segala sesuatu yang ditayangkan di layar adalah sesuatu yang tidak dapat dilupakannya. Lagi pula, ini adalah pemandangan yang ia alami sendiri, jadi wajar saja jika ia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kata lain, ini sama sekali bukan pengadilan, ini adalah usaha untuk mencuri ingatannya. Bab 1180. Aku ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan persetujuan Linglong dan tak. Mu Yun telah memikirkan perjalanan Xiao Chen ke menara Linglong dan. Awalnya dia sangat khawatir dengan masalah ini dan ingin pergi dan melihatnya secara langsung, tetapi wasiat menara Linglong dan mengatakan kepadanya untuk tidak mendekati menara Linglong dan hanya mengizinkan Xiao Chen untuk masuk. Meskipun dia bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Mengenai menara Linglong dan, dia hanya mengetahui proses pembentukannya dan alasan-alasannya, dan dia tidak sepenuhnya menyadari rahasia terbesarnya. Ketika dia memasuki menara Linglong dan untuk mengikuti ujian, dia hanya mencapai lantai 6, tetapi itu sudah cukup baginya untuk menjadi kaisar dan dikenal sebagai salah satu dari 4 legenda alkimia besar di alam Dewa Timur. Dia sangat ingin tahu warisan macam apa yang akan dia dapatkan jika dia bisa mencapai 3 level terakhir. Kami adalah Yun.
Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam istana. Kemudian, seorang pria yang tampak lemah tetapi masih mempertahankan sikapnya yang agung perlahan berjalan keluar. Senior. Pria itu tampak jauh lebih muda daripada Mu Yun, tetapi saat Mu Yun melihatnya, dia menyapanya dengan hormat, nada dan ekspresinya sedikit bingung. Senior, kamu belum pulih sepenuhnya, kenapa kamu sudah bangun? Mendengar itu, pria itu tersenyum dan berkata, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu gugup. Enak juga keluar dan bersantai. Sungguh tidak nyaman terjebak di Swanzen sepanjang waktu. Mu Yun berulang kali memeriksa kondisi pria itu dan, melihat bahwa ia memang tidak terluka parah, ia menghela napas lega dan berkata, Senior, kali ini, keberuntungan telah dianugerahkan kepadamu oleh surga. Pastilah surga sedang memberkati alam Dewa Timur kita. Kau melebih-lebihkan. Pria itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam hal kekuatan, aku bahkan bukan yang terbaik di alam Dewa Timur. Senior, kau terlalu rendah hati. Meski bukan nomor satu, kau jelas salah satu dari segelintir orang hebat. Puji Mu Yun. Tanpa perlindunganmu, wilayah bintang Liu Yun, aku khawatir wilayah itu akan mudah runtuh dan ditelan oleh kekuatan lain. Aduh, aku selalu punya firasat bahwa bencana mengerikan akan terjadi di wilayah bintang Liu Yun. Seseorang sudah berani menyerangku. Setelah aku pergi, keamanan wilayah bintang Liu Yun akan tak terduga. Pria itu mendesah sedih. Senior, siapa sebenarnya orang yang menyerangmu? Apakah dia benar-benar menakutkan? Mu Yun bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kalau saja kita bertarung langsung, mereka tidak akan bisa melukaiku. Tapi aku terjebak dan tak bisa menahan racun aneh mereka, jadi kekuatanku perlahan terkuras. Akhirnya, meskipun aku membunuh setengah dari mereka, aku juga kelelahan. Aku berlari menghampirimu dengan napas terakhirku. Setelah terdiam sejenak, lelaki itu bertanya lagi, apakah klan S tahu tentangku? Aku belum memberitahu mereka. Meskipun aku telah memanggil sebagian besar alkemis dan tabib di wilayah bintang awan mengalir, dunia luar hanya mencurigai apa yang telah terjadi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa senior itu terluka atau diracun. Yah, lebih baik jangan beritahu mereka. Karena sudah berakhir, jangan sebarkan agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Pria itu memperingatkan. Saya mengerti, kata Mu Yun dengan hormat. Ngomong-ngomong, di mana pahlawan muda yang membantuku detoksifikasi? Tanya pria itu. Dia belum kembali. Dia pergi ke Menara Linglong dan... Mu Yun menunjuk ke menara tinggi yang samar-samar terlihat di cakrawala. Oh, tanya pria itu heran. Menurut aturan, orang luar tidak diperbolehkan masuk ke pagoda Linglong dan, kan? Apakah surat wasiat di dalam pagoda Linglong dan sudah disetujui? Ya, Mu Yun mengangguk. Aku sudah menceritakan bagaimana Kakashi menyelamatkan senior kita, dan mereka setuju. Tapi mereka tidak mengizinkanku masuk, dan hanya mengizinkan Kakashi masuk sendirian. Semoga adik kecil itu bisa dikenali. Mungkin dia bisa bermanfaat bagi wilayah bintang Liu Yun kita dan bahkan alam Dewa Timur di masa depan. Kata pria itu penuh arti. Namun pada saat ini, ledakan. Terjadi ledakan keras yang hampir mengguncang seluruh bintang Danwang. Sejauh mata memandang, Mu Yun dan pria itu hanya bisa melihat sinar pedang yang mengerikan menembus puncak Menara Linglong dan, seakan-akan telah menembus seluruh Menara Linglong dan mencapai langit. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Mu Yun tiba-tiba berdebar kencang. Menara Linglong dan hancur. Itu tidak bagus, coba periksa. Meskipun pria di sebelahnya sangat lemah, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Mu Yun. Dalam sekejap, ia melintasi 1000 mil dan tiba di Menara dan Linglong. Meskipun Mu Yun agak lambat, dia tiba dengan cepat. Ini, apa yang disaksikan keduanya tidak diragukan lagi merupakan pemandangan yang mengejutkan dan membuat marah. Di tengah debu, sesosok muda dengan cahaya pedang ilusi yang menempel di ujung jarinya memotong sudut pagoda Linglong dan, membuat pagoda Linglong dan yang sakral itu hancur total dan tak lagi utuh. Kakashi, apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yun berteriak ngeri. Xiao Chen benar-benar menghancurkan Menara Linglong dan, itu adalah benda suci yang dipersonifikasi oleh roh leluhur kita dan merupakan harta paling berharga dari bintang Danwang. Hancurnya Menara Linglong dan merupakan kerugian bagi seluruh alam Dewa Timur. Kamu masih berani bertanya apa pekerjaanku? Xiao Chen menyapukan pandangan matanya yang dingin, dan tekanan yang mengejutkan langsung menghantam Mu Yun. Buk. Mu Yun, kaisar dan, orang kuat di puncak level Hedao, ketakutan hanya dengan tatapan sekilas dan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Lelaki di sebelahnya pun memperlihatkan ekspresi ngeri dan menatap pemuda di depannya dengan linglung. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan Mu Yun. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dia tetap bukan tandingan Mu Yun, dan dia pun segera tenang. Adik kecil, mari kita bicara baik-baik. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tanya pria itu. Salah paham. Xiao Chen melirik pria itu dan mencibir, aku menyelamatkan hidupmu karena kebaikan, tapi kau mengingini rahasiaku dan menjebakku. Bisakah ini dianggap salah paham? Awalnya, saat Mu Yun mengatakan tidak akan ikut, Xiao Chen tidak merasa ada yang salah. Saat memasuki tingkat pertama persidangan, bayang-bayang hitam yang dibentuk oleh 3 hukum itu penuh dengan niat membunuh, dan setiap gerakan seakan-akan merenggut nyawanya.
Meskipun ia ragu-ragu, ia tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir ia melakukannya untuk mencapai efek pemujian. Namun, ketika sampai pada tingkat kedua persidangan, Xiao Chen tidak dapat lagi berpikir positif. Apa? Benarkah ini? Raut wajah pria itu tiba-tiba menjadi muram. Adik kecil, kau adalah dermawanmu Beixuanku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Mu Yun lagi dan bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mu Yun menatap gugup ke arah menara pil indah yang hancur dan bertanya, leluhur, apa yang terjadi? Aduh! Desahan terdengar dari menara Linglong dan, kita tersihir. Kau, benar-benar melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Tanya Mu Beixuan kaget. Leluhur, apa yang telah kau lakukan? Mu Yun tak bisa menerimanya. Dia adalah dermawan kami, bagaimana mungkin kau? Keserakahan adalah sifat buruk manusia yang abadi, dan kita pun tak terkecuali. Kehendak tua di dalam Linglong dan Tas akan telah menerima takdirnya saat ini, berkata dengan malu, ketika kami mengetahui bahwa ia mampu menyembuhkan Mu Beixuan dari racun, jiwa mayat hidup, dalam waktu kurang dari setengah jam, kami tahu ia pasti menyimpan rahasia besar. Bersambung.